Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kebijakan Modal Kerja. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada 1 Ahmad Hussein Fauzia dengan NIM 2311001, kedua ada Ananta Kumila Dewi dengan NIM 2311002, yang ketiga ada Anggun Retno Wulan dengan NIM 2311004, yang keempat ada Amanda Wahyu Pradani dengan NIM 2311041, dan yang kelima ada Zaki Ulul Mudawama dengan NIM 2311065. Latar belakang. Pada bab 1 dijelaskan ada 3 keputusan yang harus dibuat oleh manajer keuangan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. 1. Keputusan investasi, 2. Keputusan pendanaan, dan ketiga ada keputusan modal kerja. Meskipun dibandingkan keputusan investasi dan pendanaan, keputusan modal kerja tidak menunjukkan pengaruh yang langsung terhadap pertambahan nilai. Tetapi, keputusan modal kerja juga sama pentingnya dibandingkan dengan keputusan investasi dan pendanaan. Sekitar 60% waktu manajer akan dihabiskan untuk kebijakan modal kerja. Biasanya pekerjaan awal dari calon manajer berkaitan dengan modal kerja, misal membuat anggaran kas. Pengertian modal kerja. Modal kerja kotor biasanya mengacu pada aktiva lancar, yang biasanya meliputi kas, piutang dagang, dan persediaan. Modal kerja bersih biasanya diartikan sebagai aktiva lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja bersih operasional biasanya diartikan sebagai aktiva lancar operasional dikurangi utang lancar. Biasanya aktiva lancar operasional mencakup kas, piutang dagang, dan persediaan. Sedangkan utang lancar operasional mencakup utang dagang dan utang akrual atau misalnya utang gaji dan utang pajak. Modal kerja pada umumnya mempunyai tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi pada aktiva tetap. Karena itu, modal kerja yang kecil akan lebih menguntungkan perusahaan atau profitabilitas meningkat. Sebaliknya, modal kerja yang terlalu kecil akan menaikkan risiko perusahaan atau khususnya risiko likuiditas. Kenapa perusahaan mempunyai modal kerja? Karena adanya ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan tersebut memaksa perusahaan untuk mempunyai modal kerja jika biaya transaksi tidak ada. Segala aktivitas bisa diperkirakan dengan jelas atau kondisi kepastian. Tidak ada biaya kebangkrutan, maka modal kerja tidak diperlukan. Keputusan modal kerja dalam situasi tersebut tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Tetapi karena perusahaan hidup dalam situasi ketidaksempurnaan pasar, keputusan modal kerja menjadi penting. Berikut ini beberapa kondisi ketidaksempurnaan pasar yang membuat keputusan modal kerja menjadi penting. 1. Biaya transaksi. Biaya transaksi mencakup biaya eksplisit atau misal biaya komisi pembelian atau penjualan aset dan juga biaya implisit. Contoh biaya implisit adalah harga yang terlalu murah atau mahal jika perusahaan menjual atau membeli suatu aset dengan terburu-buru. Untuk mengurangi biaya transaksi semacam itu, perusahaan bisa memegang kas atau surat berharga yang likuid. Jika ada kesempatan memperoleh harga yang baik, perusahaan bisa langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cepat. 2. Kelambatan atau ketidaksinkronan aktivitas. Bayangkan rangkaian aktivitas yang sinkron. Bahan mentah datang pada saat proses produksi sudah siap. Kemudian bahan jadi bisa langsung dikirim ke pelanggan atau distributor. Dalam situasi tersebut, persediaan bahan mentah atau produk atau bahan jadi tidak perlu ada. Metode persediaan just in time mempunyai filosofi semacam itu. Persediaan ditekan menjadi nol karena persediaan mempunyai biaya atau misal biaya simpan. Jika persediaan bisa ditekan menjadi nol, maka biaya produksi bisa dihemat. Tetapi sayangnya, situasi di atas biasanya merupakan situasi ideal yang tidak bisa terjadi setiap saat atau untuk semua perusahaan. Situasi yang normal adalah ada kemungkinan keterlambatan kedatangan bahan mentah atau produk yang sudah jadi tidak bisa langsung dikirim ke distributor atau permintaan produk tidak diketahui dengan pasti. Kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan pembayaran.
Kebangkrutan bisa disebabkan oleh kondisi perusahaan atau prospek yang buruk, tetapi juga bisa dikarenakan ketidakmampuan memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, suatu perusahaan barangkali mempunyai laba yang cukup, tetapi jika penjualan yang terjadi lebih banyak merupakan penjualan kredit, sementara perusahaan mengeluarkan banyak biaya kas atau misalnya untuk promosi, memperluas jaringan distribusi, dan lain-lain, maka perusahaan bisa mengalami kesulitan kas. Perusahaan bisa gagal membayar kewajiban bunga dan kreditor bisa membangkrutkan perusahaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja. Faktor yang mempengaruhi aktiva lancar. 1. Karakteristik bisnis. Sektor retail cenderung mempunyai persediaan barang dagangan atau yang berarti modal kerja yang lebih besar dibandingkan perusahaan manufaktur. Sektor tersebut mempunyai utang lancar yang lebih tinggi dibandingkan aktiva lancarnya. Yang kedua, aktivitas perusahaan. Jika perusahaan meningkat aktivitasnya atau penjualannya meningkat, aktiva lancar dan utang lancar yang bersifat spontan juga akan meningkat. Semakin tinggi penjualan, dengan demikian akan semakin besar aktiva lancar suatu perusahaan. Ketiga, ukuran perusahaan. Perusahaan kecil cenderung mempunyai modal kerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar. Komposisi aktiva lancar dan kewajiban lancar untuk perusahaan besar dan kecil bisa berdiri dari 65,5% aktiva lancar dan 32,8% utang lancar untuk perusahaan kecil. Sedangkan komposisi untuk perusahaan besar adalah 31% aktiva lancar dan 24,4% kewajiban lancar. Yang keempat, stabilitas penjualan perusahaan. Jika penjualan stabil, aktiva lancar cenderung semakin sedikit. Sebaliknya, jika penjualan berfluktuasi, aktiva lancar akan cenderung semakin besar. Faktor yang mempengaruhi utang lancar, yaitu 1. Faktor eksternal. Industri tertentu cenderung mempunyai utang lancar lebih besar. Sebagai contoh, usaha retail menggunakan aktiva lancar atau biasanya dalam bentuk barang dagangan yang lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur. Barang dagangan biasanya diperoleh melalui pendanaan yang spontan atau utang dagang, sehingga aktiva lancar yang tinggi akan mengakibatkan utang dagang yang tinggi juga. Yang kedua, ada faktor internal kebijakan manajemen. Manajemen mempunyai pilihan apakah menggunakan utang lancar yang tinggi atau rendah. Dan jika fleksibilitas manajemen cukup tinggi, manajemen akan menggunakan utang lancar yang lebih kecil. Jika manajemen membutuhkan dana dengan cepat, maka manajer masih mempunyai cukup ruang untuk melakukan hal tersebut. Jika manajemen mempunyai akses ke pasar keuangan yang baik, barangkali manajemen akan menggunakan utang lancar yang tinggi karena pada situasi mendadak, manajemen bisa memperoleh dana tambahan dengan cepat. Strategi modal kerja. Strategi aktiva lancar. Aktiva lancar mempunyai tingkat keuntungan yang lebih kecil dibandingkan aktiva tetap. Contoh, jika perusahaan mempunyai aktiva lancar yang tinggi, maka perusahaan bisa mengurangi risiko likuiditas. Tetapi konsekuensinya perusahaan akan memperoleh profitabilitas yang lebih rendah juga. Dengan kerangka trade-off antara risiko dengan tingkat keuntungan seperti yang dijelaskan di atas, berikut ini gambar yang mencoba menjelaskan beberapa alternatif kebijakan aktiva lancar. Bagian di samping menampilkan 3 skenario strategi investasi aktiva lancar, yaitu A. Konservatif, B. Moderat, 3. C. Agresif. Pada kebijakan agresif, proporsi kas, piutang, atau persediaan akan semakin kecil. Tujuan kebijakan seperti ini adalah meningkatkan tingkat keuntungan karena biasanya modal kerja memberikan tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan aktiva tetap. Kebijakan longgar merupakan kebijakan konservatif dan kebijakan tersebut merupakan kebalikan kebijakan agresif. Kebijakan moderat berada di tengah-tengah antara kebijakan agresif dan dengan longgar. Strategi pendanaan. Dari segi pendanaan, modal kerja dan aktiva tetap, ada beberapa alternatif kebijakan pendanaan modal kerja atau pendekatan pendanaan jangka pendek. Ada 3 pendekatan dalam pendanaan jangka pendek, yaitu 1. Matching atau
hedging, yang kedua agresif, yang ketiga konservatif. Ketiga strategi tersebut berkaitan dengan risiko dan tingkat keuntungan utang jangka pendek versus utang jangka panjang. Seperti dalam bagian-bagian lainnya, ada trade-off antara risiko dengan return, yaitu tingkat keuntungan yang semakin tinggi akan diikuti oleh risiko yang tinggi juga. Pendanaan jangka pendek secara umum mempunyai risiko yang lebih tinggi bagi peminjam, karena utang tersebut akan jatuh tempo dalam waktu yang pendek. Dalam jangka waktu yang pendek tersebut, fleksibilitas keuangan dan kemungkinan peminjam tidak bisa mengembalikan utang akan semakin tinggi. Sebaliknya, secara umum, utang jangka pendek mempunyai tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan utang jangka panjang. Dengan demikian, jika perusahaan menggunakan pinjaman jangka pendek, maka perusahaan akan membayar bunga yang lebih rendah atau meningkatkan profitabilitas. Akan tetapi, menanggung resiko yang lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, utang jangka panjang secara umum mempunyai tingkat bunga yang lebih tinggi, tetapi risiko utang jangka panjang dari sudut pandang peminjam lebih kecil dibandingkan utang jangka pendek. Utang jangka panjang mempunyai jangka waktu yang lebih lama sehingga fleksibilitas peminjam semakin tinggi dan kemungkinan tidak bisa mengembalikan pinjaman dalam jangka panjang akan menjadi semakin kecil. Pendekatan matching berusaha menyeimbangkan sisi pendanaan dengan sisi aset. Dalam pendekatan tersebut, aktiva jangka panjang dan aktiva lancar yang permanen dibiayai oleh utang jangka panjang, sedangkan aktiva lancar dibiayai oleh utang jangka pendek. Bagian 2 berikut ini menggambarkan strategi pendekatan